Shalom Jemaat Tuhan. Sekali lagi Shalom Jemaat Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Mari tengok teman kita, saudara kita kanan, kiri, depan, belakang. Berikan senyum yang paling manis supaya suasana hati kita juga disenangkan. Karena teman kita juga bersukacita. Biar sukacitanya menular. Pada pagi hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Biarlah urapan Tuhan, Roh Kudus turun atas setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan kami ajaib. Saat ini Tuhan, kami bawa setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami membawa hidup kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami yang memiliki beban berat, hati yang sedih, hati yang berat. Tuhan, turunkan sukacita buat setiap kami. Kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, nama-Mu dimuliakan. Haleluya, amin. Kita membawa pujian kita kepada Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput Kau berseru. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah mengaku Tuhan. Tiada luput Kau mengaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Biarlah kita menyanyikan pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa
menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari saat ini kita mau datang, kita mau memberikan sukacita kita buat Tuhan. Haleluya. Haleluyanya masih 5 orang. Haleluya. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau bersukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini
Ada pujian yang sangat memberkati saya akhir-akhir ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Seperti di dalam kitab Mazmur berkata bahwa setiap kita yang datang dengan mencucurkan air mata, kita akan pulang dengan sorak-sorai. Itu sangat memberkati saya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saat ini apapun yang terjadi dalam hati kita, manusia, kanan kiri kita, depan belakang tidak tahu. Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu. Tapi saat kita datang dalam hadirat Tuhan, kita akan pulang keluar dari tempat ini, kita akan penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya.
Tuhan kita ajaib. Amin Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Maka dari itu, apapun seperti yang saya katakan tadi, apapun yang terjadi kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib, Tuhan kita baik. Kasih setia Tuhan besar, maka perkara-perkara yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Mari saat ini kita akan menerima berkat firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan kita dengar dapat menjadi kekuatan setiap hidup kita. Saya persilakan untuk anak-anak sekolah minggu maju ke depan untuk didoakan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri.
Haleluya. Haleluya. Kau baik Yesus. Kau baik Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu selain kami datang mengucap syukur di rumah-Mu ya Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami, membawa seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu. Kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kekurangan, tapi kami bersyukur kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah melihat segala keterbatasan kami, sebab Engkaulah yang telah menebus kami, Engkaulah yang telah memerdekakan kami, dan di hadapan-Mu Engkau berkata kami berharga ya Tuhan. Roh Kudus, pertengahan ibadah ini sampai finishnya dalam kendali-Mu Tuhan. Bahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan dalam pengurapan Allah, kata demi kata, kalimat demi kalimat yang hamba-Mu sampaikan, biarlah bukan hikmat dunia, bukan oleh hikmat manusia, tetapi kiranya dari Tuhan hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami duduk diam menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena hanya oleh karena kemurahan Dia, hanya oleh karena anugerahnya kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih Om dan Tante yang kembali mempercayakan saya hari ini menyampaikan firman Tuhan. Gak perlu lama-lama memperkenalkan nama dan gak perlu memperkenalkan diri, karena saya percaya sebagian besar jemaat Logos sudah mengenal saya. Puji Tuhan, saya hari ini datang full team, sekeluarga Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu lihat keadaan istri saya yang tahun-tahun sebelumnya mungkin saudara lihat badannya agak besar kalau saya bisa katakan, tetapi hari ini kalau saudara lihat ramping seperti tiang listrik lurus, itu kalau ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Satu tahun full Tuhan memproses kami, memproses beliau, dan ya saya katakan kemurahan Tuhan. Kalau bisa melewati maut dan Dia bisa mendampingi saya sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Pernah Bapak Gembala katakan, saya lihat istrimu kayak sudah udah akhir-akhir, sudah tidak ada harapan waktu di rumah sakit. Dan memang Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, memang kalau saya secara pribadi pun melihat kondisi istri saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan saya masih muda, saya nggak mau duda, masih muda. Karena masih usia 40 tahun, saya nggak mau duda Tuhan. Tuhan kasih kesempatan kepada istri saya supaya dia tetap hidup. 2 kali masuk rumah sakit Bapak Ibu, dan 3 kali ya. Dan kalau hari ini dia masih ada bersama dengan saya, bersama keluarga, itu karena pertolongan Tuhan. Doakan terus supaya sehat selalu dan tidak sakit-sakit lagi, biar Tuhan menyatakan kuasanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, langsung saja kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11.
Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa simak di Alkitab masing-masing. Kalau yang tidak bawa Alkitab bisa buka di HP. Kalau tidak bawa HP bisa lihat di layar karena sudah ditampilkan. Sangat luar biasa. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya khotbah ini atau ayat-ayat ini Bapak Ibu sudah sering baca, dan bahkan mungkin ada banyak hamba Tuhan yang telah menyampaikan tentang perikop Injil Yohanes pasal yang kedua. Nah, kalau saudara baca dengan teliti, kalau kita baca dengan teliti Bapak Ibu, di ayat yang ke-11 dikatakan ini merupakan mujizat pertama kali pada saat Yesus tampil untuk melayani. Dan Bapak Ibu, saya pernah dengar seorang hamba Tuhan berkata begini, namanya Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Dia berkata begini, mujizat terbesar dalam hidup seseorang bukan sakit sembuh, bukan karena ekonominya ketika berdoa lalu lancar diberkati Tuhan, tetapi mujizat terbesar yang harus menjadi tujuan utama orang percaya adalah pertobatan atau perubahan hidup dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kalau sakit sembuh dan tidak mengalami perubahan, apalah artinya sembuh dari sakit? Nah Bapak Ibu, saya berangkat dari hal ini bahwa betapa pentingnya kita mengalami sesuatu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Kalau kita baca dalam peristiwa ini, ada beberapa tokoh penting yang ditulis dalam ayat-ayat ini. Di situ ada ibu Yesus, di situ ada murid-murid, di situ ada Tuhan Yesus, di situ ada para pelayan, di situ ada pemimpin pesta, di situ ada mempelai pria dan wanita, dan kalau kita mau katakan pasti juga ada keluarga dari kedua mempelai. Saat mereka dalam keadaan yang kalau bisa dikatakan sudah kehabisan stok, kehabisan sesuatu yang penting untuk keberlangsungan pesta itu, pasti namanya orang sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam mengadakan pesta, sudah diperhitungkan jauh sebelum hari H. Bapak Ibu, saya percaya semua orang tua yang mau menikahkan anaknya
pasti sudah mempertimbangkan, mempersiapkan segala sesuatu, baik dari pra acara sampai acara, supaya ketika sudah acara itu jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi hal-hal yang memegang peranan penting dalam acara pesta tersebut. Bapak Ibu, konsumsi, kalau di Indonesia konsumsi adalah sesuatu yang sangat penting di sebuah acara. Baik itu KKR, baik itu pesta, apalagi kalau buat pesta. Bapak Ibu, kalau saudara pesta lalu orang-orang yang datang tidak kebagian makanan, kira-kira perasaan Bapak Ibu seperti apa? Perasaan orang lain pun pasti, mulut orang lain pun pasti mulai, lah gak mampu ya gak usah ngundang-ngundang. Ya pasti gitu ya. Udah gak mampu ngundang, orang gak keduman, gak kedapatan makanan, ngapain ngundang-ngundang? Pasti ya. Inilah yang kalau saya bisa rasakan perasaan orang-orang yang hadir pada saat itu, dan juga perasaan dari mempelai baik wanita maupun pria, pasti merasakan ketika mereka kehabisan anggur, pasti ada kepanikan yang dialami. Pasti terjadi sesuatu, mungkin ada kiri kanan berkata, aduh kok sudah habis ya, padahal kita belum dapat. Kita belum dapat. Maaf, saya bukan mau mendeskripsikan satu suku tertentu. Saya pernah hadir di sebuah acara, saya sama istri, dan kami antri di antrian kelima, ada disebut babi guling. Wah, babi guling kan enak. Lalu antri sampai udah mau masuk di bagian kelima, bagian kami sudah tinggal tulangnya. Artinya sudah nggak keduman, nggak dapat apa-apa, tinggal tulangnya toh. Bayangkan babi panjang seperti ini cuma dapat tulang. Tapi ya puji Tuhan, artinya pasti ada omongan-omongan yang satu dengan yang lain. Kalau tahu gitu nggak datang, kalau tahu gitu nggak usah. Nah Bapak Ibu, bahkan pemimpin pesta yang dipercayakan untuk mengelola jalannya pesta pada waktu itu, dia pun pasti panik. Karena dia sudah memperhitungkan begitu rupa, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu, jangan sampai terjadi sesuatu saat pesta sedang berlangsung. Tetapi sekalipun mereka telah mempersiapkan begitu rupa Bapak Ibu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka, kehabisan anggur. Bapak Ibu, anggur bagi orang Israel adalah sesuatu yang penting saat mengadakan acara atau pesta. Sekali lagi, ini juga Bapak Ibu perlu catatan. Yesus mengadakan mujizat mengubah air menjadi anggur bukan berarti mendukung orang-orang yang hobi minum alkohol. Karena memang ada tafsiran-tafsiran yang memang ditafsirkan dengan bebas, bahwa Yesus yang tadinya anggurnya adalah anggur biasa, tetapi setelah dirubah menjadi anggur yang luar biasa sehingga orang puas minum sampai mabuk. Ini ada terjemahan, ada tafsiran yang seperti ini, dan tafsiran ini salah besar Bapak Ibu, karena mereka tidak lihat dari konteks orang Yahudi, konteks orang Ibrani, hanya main tafsir saja. Ya entah itu di dunia barat kah, atau di dunia Indonesia Timur kah, atau di mana. Jadi tafsirannya enggak benar. Sebenarnya yang Yesus lakukan itu anggur yang sebelumnya memang adalah sari buah anggur yang telah diperas, dan memang itu manisnya cukup. Dan kalau untuk dalam jumlah yang banyak Bapak Ibu, itu ditambahkan dengan air supaya bisa mencukupi atau bisa melayani dalam jumlah yang banyak. Dicampur dengan air yang agak banyak supaya bisa mencukupi. Tetapi pada saat Yesus mengadakan mujizat ini, benar-benar murni adalah anggur yang dirasakan semua orang, berbeda dengan anggur yang pertama. Bapak Ibu, jangan fokus pada minum anggurnya, tetapi kita mau fokus bagaimana kehadiran Yesus menyelesaikan
persoalan yang pelik sekalipun dapat terselesaikan. Maka tema firman Tuhan saya pada pagi hari ini yaitu arti kehadiran Yesus dalam hidup saya dan saudara. Kita sudah membaca ada tokoh-tokoh yang hadir pada waktu itu. Pemimpin pesta yang adalah punya peranan penting. Tetapi ketika mereka sedang dalam kesulitan, ketika mereka sedang dalam persoalan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi keluarga dari mempelai. Pasti ada kepanikan. Tetapi yang menjadi catatan penting bagi saya dan saudara, di ayat yang kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Betapa pentingnya kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga ini. Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa perjalanan hidup keluarga kita bukanlah sebuah perjalanan hidup yang mudah untuk kita jalani. Sekali lagi, perjalanan hidup keluarga bukanlah sebuah perjalanan hidup yang mudah kita jalani. Pasti begitu banyak tantangan demi tantangan yang kita hadapi hari lepas hari. Dan saya mau katakan, Yesus atau Allah di surga selalu concern dengan keluarga Bapak Ibu. Lembaga tertinggi yang dibangun oleh Tuhan, oleh Allah, dibangun dari keluarga. Dan iblis pun tidak tinggal diam. Ketika Allah berhasil membentuk sebuah keluarga yang baik, sebuah keluarga yang indah, sebuah keluarga yang harmonis, iblis gak senang. Dia datang dan mengacaukan keluarga itu, supaya keluarga itu jangan sampai menjadi keluarga yang harmonis. Di Taman Eden, Bapak Ibu, Allah merancang keluarga yang harmonis. Keluarga, sebuah hubungan yang indah, sebuah hubungan yang luar biasa. Tetapi ketika iblis ada di sana, mulai terjadi apa yang terjadi? Ketika iblis berhasil, dia mulai membuat onar bagi manusia, dan manusia saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dalam perjalanan, Allah belum berhenti Bapak Ibu, belum berhenti dengan keluarga. Dia terus konsen dengan keluarga. Dia memanggil orang-orang khususnya untuk menjadi kepanjangan tangannya, supaya keharmonisan yang dia rancang tetap terjaga, terus berjalan. Keluarga Nuh dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Terus berlanjut sampai ketika dia melihat bahwa ternyata masih banyak kekacauan. Kalau saudara baca di kitab Maleakhi pasal yang ketiga, itu adalah kerinduan Tuhan yang paling dalam. Dia rindu mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Itu adalah pemulihan, awal pemulihan keluarga yang Allah inginkan. Dan masuk perjanjian baru, Allah juga mulai dari keluarga. Maria dan Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menjadi alat kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Dan Yesus ketika dia tampil pertama kali, dia mengadakan mujizat di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu, gak penting kita berasal dari keluarga seperti apa. Gak penting saudara sedang dalam kondisi apa yang saudara alami dalam keluarga saudara. Yang terpenting adalah apakah Yesus masih berarti dalam hidup keluarga saudara. Apakah Yesus masih hadir di tengah-tengah keluarga saudara. Saya gak tahu Bapak Ibu kenapa saya harus sampaikan hal ini. Tetapi ini doa saya Bapak Ibu. Maaf, ini doa saya beberapa hari setelah saya dikasih kepercayaan oleh Ibu Gembala. Saya berdoa, Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan jemaat Logos hari-hari ini.
Dan ketika saya berdoa, Tuhan kasih saya Yohanes pasal yang kedua ini, saya mulai membaca, merenungkan arti kehadiran Allah, arti kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita. Seberapa pentingkah Yesus itu dalam keluarga saudara? Seberapa pentingkah Yesus dalam hidup pribadi saudara? Seberapa pentingkah Yesus dalam perjalanan pengiringan saudara kepada Dia? Seberapa pentingkah keberadaan Dia, kehadirannya dalam hidup saudara? Ini menjadi pertanyaan. Jangan sampai kita seperti Saul. Kelihatannya dia masih tetap rohani, tetapi sesungguhnya Tuhan sudah tidak berkenan kepada dia. Bahkan pada satu ketika dia berkata, sekarang Tuhan Allah sudah menyerahkan musuhku ke dalam tanganku. Yang dianggap musuh adalah Daud. Padahal Daud adalah orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang ada pada waktu pesta atau perkawinan di Kana adalah orang-orang penting. Orang-orang yang punya peranan masing-masing, yang juga bisa segera mencari solusi. Tetapi kehadiran mereka ternyata juga mengalami kepanikan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus, dan Bapak Ibu, kita melihat dari sisi Ibu Yesus. Kenapa dia begitu berani ketika orang-orang ini sedang kehabisan anggur? Mungkin saya tidak tahu apakah ada yang lapor ke dia atau dia memang mau ngamat-amati melihat ternyata udah kehabisan. Lalu dia segera datang kepada Yesus. Dia segera datang kepada Yesus. Kenapa dia tidak ikut panik? Ini yang akan menjadi pelajaran bagi kita pada pagi hari ini. Kenapa Maria tetap tenang, dia tidak ikut panik, dia tidak gerasak gerusuk, dia enggak itu, tapi dia datang kepada Yesus, dia ngomong apa adanya. Mereka kehabisan anggur. Saat dia menyampaikan ini, Yesus berkata, mau apakah engkau ibu? Saatku belum tiba. Tapi yang saya lihat dari Maria, Bapak Ibu, saat Yesus berkata saatku belum tiba, apakah Maria lalu ya wis tak tunggu aja wis, tak tunggu sampai kapan waktumu tiba? Karena saya mau katakan begini, sebelum Yesus tampil melayani Bapak Ibu, sesungguhnya dia sudah mendapatkan konfirmasi dari Allah atau afirmasi dari Allah bahwa anak yang nanti dilahirkan itu datang dari Allah. Dan dia tahu persis siapakah pribadi ini. Sekalipun secara lahiriah dia yang melahirkan Yesus. Secara lahiriah Yesus keluar dari kandungan Maria. Tetapi di sisi lain, dari mata imannya dia melihat bahwa Yesus bukan hanya sekedar orang yang lahir dari rahimnya, tapi dia adalah sosok pribadi Allah yang memang datang ke dalam dunia ini. Dan maksud dan tujuan dari peristiwa ini Bapak Ibu, supaya Allah menyatakan kemuliaannya bagi manusia, supaya Allah menyatakan keilahiannya kepada manusia pada saat itu. Karena Bapak Ibu, kalau kita mau lihat mundur, ada kurang lebih 400 tahun ada masa sunyi di mana Allah berdiam diri. Dan ketika Yesus ada dalam dia, sekali lagi Maria tahu persis siapa orang ini, maka dia dengan berani dia datang kepada dia. Sekalipun selama 30 tahun Yesus belum melakukan apa-apa. 30 tahun. Tapi saat pertama kali dia mulai tampil, Maria sudah lihat, oh ternyata inilah yang dikatakan oleh Gabriel, malaikat yang Tuhan utus untuk saya. Dia kenal betul siapa Yesus itu. Maka ketika orang-orang ini kehabisan anggur, dia datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur.
Ayat selanjutnya berkata, apakah Maria mundur lalu nggak berbuat apa-apa? Dia justru dekatin pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan nantinya untuk kamu lakukan, lakukan saja. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Agar saudara kita semua dapat mengalami yang namanya arti kehadiran Allah dalam hidup kita. Poin yang pertama, bangun iman yang kokoh kepada Yesus. Jangan panik dengan keadaanmu hari ini. Jangan terpengaruh, jangan terkecoh dengan situasi dan kondisi yang sedang engkau alami. Tapi bangun imanmu. Walaupun mungkin seperti Yesus katakan, waktuku belum tiba. Tapi Maria berkata, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Saat Maria katakan demikian, apakah Yesus sudah berkata, hai pelayan-pelayan siapkan? Enggak. Tapi ada iman yang timbul dari hati Maria, bahwa saya yakin Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Dia. Di Injil Lukas pasal yang pertama Bapak Ibu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu dipegang oleh Maria juga. Itu dipegang oleh Maria. Imannya tidak goyah. Sekalipun yang punya pesta orang lain, tetapi dia tahu persis, dia kenal persis siapa Yesus ini. Maka imannya kokoh, kuat, gentar ketika Yesus berkata waktuku belum tiba. Justru dia katakan kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, agar kita dapat terus mengalami yang namanya arti kehadiran Allah, undang Yesus untuk selalu ada dalam hidup kita dan hidup keluarga kita. Sekali lagi Bapak Ibu, lembaga tertinggi yang dibangun oleh Allah adalah keluarga. Dan saya mau katakan begini, keluarga Kristen berbeda dengan keluarga pada umumnya. Walaupun sama-sama menikah, tapi keluarga Kristen, pernikahan Kristen berbeda dengan pernikahan dunia. Karena apa? Pernikahan dunia tujuannya hanya untuk kepuasan dunia saja. Pelampiasan secara lahiriah saja. Tetapi pernikahan Kristen, firman Tuhan mencatat Kristus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai wanita. Dan pernikahan Kristen itu digambarkan sedemikian rupa Bapak Ibu. Tujuan dari pernikahan ini adalah bagaimana kita menurunkan keturunan ilahi. Dan pada puncaknya adalah keturunan ilahi yang sesungguhnya yang Allah inginkan dari mempelai Kristus dan gereja. Bukan secara lahiriah, tapi dalam rohani, dalam dunia spiritual. Allah inginkan ini mulai dibangun dari sekarang. Maka mau katakan, sekalipun tantangan yang saudara alami dalam pernikahan, undang Yesus hadir setiap hari dalam keluarga kita. Tadi yang pertama, bangun iman yang kokoh kepada Yesus. Kita sudah bangun iman, tapi selanjutnya kita harus undang Yesus. Maka kata bahasa saya gini, untung ada Yesus. Masalah yang dialami oleh orang-orang yang mengadakan pesta ini tidak berkepanjangan, tapi segera terselesaikan. Bapak Ibu, sekali lagi seperti tadi saya katakan, pernikahan kita bukanlah sebuah pernikahan yang mudah,
Tetapi kalau kita undang Yesus ada dalam keluarga kita, maka sekalipun ada badai, sekalipun ada angin kencang, sekalipun ada kayak tsunami sekalipun, kalau Yesus ada. Lagu yang hari-hari ini viral, untung ada Yesus, yang penting ada Yesus, beres KB. Ini orang timur yang ngomong, jadi KB ya diterjemahkan sini bahasa Jawanya ya Bapak Ibu. Semua artinya yang penting ada Yesus, semuanya beres. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, agar kita dapat menikmati arti kehadiran Allah, bagaimana Allah menunjukkan kemahakuasaannya, menunjukkan keilahiannya. Yang ketiga, milikilah ketaatan pada apa yang dikatakan Tuhan. Taat saat Tuhan ngomong ampuni saja. Tuhan ngomong tetap mengasihi, kasihi saja. Amin. Para pelayan ketika Yesus ngomong, isi tempayan itu penuh dengan air. Bapak Ibu, tempayan yang digunakan, saya percaya pelayan itu tahu bagaimana tempayan itu. Tempayan itu adalah tempat yang digunakan untuk pembasuhan kaki orang-orang yang datang pesta. Karena tradisi orang Yahudi, setiap untuk mengikuti pesta atau masuk ke bait Allah harus membasuh kaki. Seandainya mereka berkata ini kotor, ini jorok, gak boleh. Cari tempat yang lain aja, wadah yang lain. Masa gak ada yang lain Tuhan? Tapi pelayan-pelayan ini tidak protes. Mereka hanya taat pada apa yang dikatakan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Allah hadir dan ada roh ketaatan dari hidup kita, maka sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam apa saja aspek hidup kita. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, karena kalau Allah hadir, Allah menyelesaikan semuanya. Ketaatan para pelayan mendatangkan mujizat di tengah-tengah orang-orang tersebut. Memang Yesus hadir di situ, tetapi kalau tidak ada ketaatan dari para pelayan, maka mustahil terjadi mujizat. Bapak Ibu, sekalipun Yesus hadir, kita amin hadir di keluarga kita, tapi kalau saudara tidak taat pada firman, mustahil kita ngalamin mujizat dalam keluarga kita. Maaf, ini mungkin agak sakit, tetapi lebih baik saya sampaikan apa adanya firman Tuhan. Kalau kita nggak taat pada perintah Tuhan, maka sekalipun kita ngaku Allah hadir, dia tidak dapat mengerjakan apa-apa di dalam rumah tangga atau keluarga atau pribadi kita. Ketaatan adalah nilai yang Allah inginkan dari anak-anak Tuhan. Saudara dengar firman tiap minggu, mungkin tiap hari, apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, tiap hari ada renungan yang teman kirim, ada hamba Tuhan kirim. Saya pribadi ada berapa grup dan ada WA, tiap hari rutin saya nikmati firman Tuhan. Dan itu memberkati saya. Bapak Ibu, taat saja pada firman. Kalau firman berkata, buang semua kepahitan dari hatimu, buang. Amin. Amin. Ngampuni saja. Urusan dia nggak mau melakukan apa yang kamu mau, ampuni saja. Memang nggak mudah, tetapi kalau kita taat pada firman seperti pelayan, kalau mereka lihat kondisi ini wadah untuk pembasuhan, jangan Tuhan, tapi mereka taat saja. Dan yang terakhir Bapak Ibu, milikilah penyerahan diri secara penuh kepada Allah.
Saat Maria berkata mereka kehabisan anggur, Yesus berkata, waktuku belum tiba. Apakah Maria cari jalan pintas? Apakah Maria cari jalan keluar sendiri? Enggak Bapak Ibu. Dia tetap menyerahkan semua urusannya kepada Tuhan. Dia serahkan semua urusannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, iman kita jangan sampai goyah. Undang Yesus setiap hari hadir dalam keluarga kita, dan bangunlah roh ketaatan dalam hidup kita. Dan setiap hari milikilah penyerahan diri secara penuh. Masalah apapun serahkan sama Yesus. Bukankah dia yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Ini sebenarnya ayat yang sudah saudara hafal. Saya percaya hafal semua. Gak mungkin dah hafal karena ayat populer. Tapi kalau saudara hanya hafal, tapi kalau saudara dapat masalah langsung loyo, lemes, kacau. Akhirnya ada orang yang hendak bunuh diri, cari jalan pintas, baygon, apa saja. Itu bukan menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Tapi saat ada badai, ada masalah, undang Yesus, perkokoh iman, bangun ketaatan pada firman, dan milikilah penyerahan secara total. Maka Allah hadir dan dapat menyelesaikan yang tidak mungkin menjadi mungkin Bapak Ibu. Saya tutup dengan kesaksian yang tadi sempat saya buka Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan, kalau kami tidak hadirkan Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga kami, Bapak Ibu mungkin sudah kacau balau. Dan saya sering berkata bahwa saat istri saya sakit, bukan hanya istri saya yang diuji, tetapi saya pribadi pun ikut dilatih oleh Tuhan. Dilatih dalam segala segi. Ujian ketaatan, ujian kekudusan, ujian bagaimana mengasihi. Itu gak mudah Bapak Ibu. Apalagi merawat orang sakit. Yang maaf saya mau katakan, biasanya cerewet, kalau sudah sakit tambah cerewet. Nah, saya ngomong apa adanya. Ya karena orang Batak ya, siapa suruh nikah sama orang Batak katanya. Sudah biasa cerewet, tapi waktu sakit itu lebih cerewet. Karena apa? Buat ini salah, buat itu salah, ini salah. Tapi dari situlah saya belajar bagaimana tetap mengasihi. Gak mudah Bapak Ibu. Ada saatnya memang saya sebagai manusia lemah mah. Kok iso ya mah, ini loh sudah tak lakokno, kok masih salah. Karena namanya badan pegel-pegel, pijit pelan, kok nggak keroso, pijit banter, kok sakit banget. Ada bapak-bapak yang ngalami seperti saya, puji Tuhan kalau nggak ada yang ngalami, puji Tuhan. Artinya ujian untuk tetap mengasihi di tengah-tengah penderitaan itu nggak mudah Bapak Ibu. Ujian untuk tetap mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan itu nggak mudah. Tetapi saya belajar, bukan karena firman ini, tetapi saya belajar dari hari ke hari. Tuhan ngajarin saya supaya saya tetap menyerah total kepada Tuhan, taat pada firman. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak mungkin engkau melihat Allah. Dari hal itu saya terus belajar. Dan pada akhirnya Tuhan memberi kemenangan kepada kami. Bukan berarti udah selesai, tapi saya percaya Tuhan hadir dan dapat menyelesaikan setiap persoalan apapun yang kami hadapi. Bapak Ibu, saya percaya persoalan masing-masing berbeda. Mungkin tidak sama dengan saya, tapi kita punya Tuhan yang sama. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan, karena kehadirannya pasti menyelesaikan persoalan kita. Puji Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum saya kembalikan atau menyerahkan kepada Bapak Gembala, arti kehadiran Tuhan, jalanmu tak tersela oleh setiap hati kami. Haleluya. Jalanmu tak terselami
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, haleluya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ada saatnya kita ingin menyerah dengan keadaan-keadaan yang mungkin kita tidak sanggup lagi untuk menanggungnya. Ada rasa putus asa, ada rasa menyerah, rasa tak berdaya. Tetapi apa yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca dalam Alkitab, bukan hanya saudara yang mengalami persoalan, tapi persoalan ini sudah pernah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, oleh keluarga-keluarga pada zaman-zaman dulu. Percayalah, jangan menyerah, jangan putus asa, karena Dia ada bersama dengan engkau. Penyertaannya sempurna adanya dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Dia siap memberi kelegaan, memberi pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Serahkan semua sama Yesus. Serahkan sama Yesus. Serahkan kepada Yesus. Ketidakmampuanmu Dia tahu, ketidaksanggupanmu Dia tahu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lakukan bagian-Mu Tuhan pagi ini. Lakukan bagian-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan serahkan kepada-Mu. damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti
Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan terus meneguhkan firman-Mu dalam setiap pribadi kami jemaat Tuhan. Kami rindu senantiasa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami rindu Engkau selalu hadir Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu ketika Engkau ada di dalam hidup kami, rumah tangga dan keluarga kami, ada banyak hal yang Tuhan sanggup kerjakan yang secara manusia kami sudah tidak mampu, tetapi Tuhan sanggup. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengajar kami untuk kami semakin hidup melekat dengan Engkau, membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami terus hidup dalam ketaatan, karena kami percaya Tuhan, ketika kami taat kami melihat mujizat Tuhan. Ketika kami melakukan firman-Mu, Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya memberkati kami jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Saatnya kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dikuduskan setiap pengorbanan kami. Tuhan balas dengan melimpah atas setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati hamba-Mu sekeluarga yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lagi kehidupan mereka lebih dahsyat luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita siapkan persembahan kita. Saya undang petugas kolektan, silakan bertugas. Hari ini
Tuhan Bapak Ibu. Pengumuman mohon Bapak Ibu perhatikan, nanti sore jam 6 kita akan bertemu lagi memenuhi undangan keluarga Ibu Lili sehubungan dengan ibadah ucapan syukur 100 hari Tuhan sudah panggil Bapak Timotius Suherman. Jadi jemaat Tuhan, kita akan bertemu di rumah Ibu Lili di Balung Kopi jam 6 sore nanti. Kemudian untuk hari Rabu tidak ada pujian penyembahan. Mohon izin kepada jemaat Tuhan, sehubungan kami hari Selasa akan ke Jogja Bapak Ibu untuk menghadiri reuni angkatan Sekolah Alkitab Batu. Angkatan kami akan buat reuni dari Selasa sampai Kamis di Jogja. Dan kebetulan kami juga adalah panitia inti di acara tersebut. Jadi mohon izin dan mohon doanya dari jemaat Tuhan bahwa hari Selasa sampai Kamis kami tidak ada di tempat ya. Kita akan kembali hari Kamis malam dan jadwal hari Jumat ibadah kaum pria bertempat di rumah keluarga Bapak Apolos. Hari Jumat ibadah pria di rumah keluarga Bapak Apolos jam 5:30 sore. Hari Sabtu adalah aksi sosial makan murah. Untuk Sabtu dalam minggu ini diadakan jam 11 siang seperti biasa. Hanya Sabtunya saja yang biasa Sabtu terakhir. Ini maju 1 minggu karena Sabtu minggu terakhir, Sabtu dan Minggu kita akan mengadakan camp keluarga di tempat ini. Karena itu untuk aksi sosial dimajukan Sabtu dalam minggu depan ini. Kepada jemaat Tuhan yang mau ikut pelayanan aksi makan murah, silakan hadir di gereja untuk kita sama-sama ambil bagian untuk pelayanan. Hari Minggu ibadah raya pagi jam 7 pagi dan kita doakan pagi hari ini ada permohonan doa untuk anak Amorel. Dari semalam panas, anak dari Bapak Marco dan Ibu Ika, sehingga pagi hari ini tidak dapat hadir. Kita doakan biar Tuhan pulihkan anak ini. Puji Tuhan, itu saja saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, atas nama Jemaat Gimri Logos kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Sakaria dan keluarga yang sudah bisa melayani kita pagi hari ini. Firman Tuhan yang indah luar biasa, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang berbicara tentang keluarga. Keluarga adalah lembaga ilahi yang Tuhan bentuk, bukan pemerintah. Dari awal Tuhan yang bentuk, dan tentunya membangun sebuah keluarga banyak hal yang dibutuhkan. Kalau kita membangun sebuah bangunan, apa yang harus disiapkan? Bahan-bahan yang apa yang harus kita siapkan? Bangunan yang kuat bukan kelihatan dari luar, tapi ada pondasi yang dalam, yang kuat, ada pilar-pilar, ada tembok, ada atap. Semua bahan-bahan itu dibutuhkan. Sama dengan membangun sebuah keluarga. Keluarga yang kuat, ada bahan-bahan yang kita butuhkan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Benar Bapak Pendeta bilang tadi. Kalau kita punya dasar firman Tuhan. Karena perumpamaan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup itu ada banjir, ada angin, ada badai. Kalau pondasi nggak kuat itu bisa roboh bangunan rumah tangga. Tapi kalau kita punya firman yang kuat,
bahwa hanya maut yang dapat memisahkan. Ketika kita punya firman yang mendalam, ketika ada badai itu bicara sakit, ekonomi. Tuhan gak bilang bangunlah di atas dasar ekonomi atau intelektual kita. Ekonomi bisa berubah. Dalam semalam Tuhan bisa mengizinkan apa yang kita punya bisa habis. Contoh Ayub. Tapi kalau kita punya firman yang hidup, Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bahan yang dibutuhkan untuk rumah tangga, ada firman, ada kasih, ada perhatian, komunikasi. Kita mau bicara sama pasangan yang lagi lelah, yang lagi sakit, jangan keras-keras dong. Itu bisa perang. Sensitif. Kita bicara dengan pasangan kita yang lagi lelah, memutuskan hal-hal yang penting, jangan pada saat-saat hati yang lagi gak siap. Puji Tuhan, Tuhan memberkati rumah tangga jemaat GPD Logos. Amin. Bangunlah dengan firman, dasar firman yang kuat, dengan kasih, dengan perhatian. Jangan gak imbang, kita lebih banyak perhatian kepada teman kita, pada hobi kita, daripada pasangan kita. Ngomong ketemu dengan teman, apa kabar? Sampai ayo ngopi, ayo gini. Ngomong dengan pasangan kita, gak pernah mesra, gak pernah lembut. Itu gak adil. Padahal waktu kita sakit, kita lapar, kita lelah, siapa yang peduli? Pasangan kita. Tapi cara menyajikan pun harus penuh kasih. Jangan habis masain, masakannya enak tapi cara ngasihnya nggak enak. Ya nggak ada rasa pengen makan. Itu komunikasi juga, teknik dalam berumah tangga. Saya berapa hari ini tenggorokannya sakit. Saya ingat saya 15 tahun lalu kena amandel. Sampai pecah ya. Habis didoain kok tapi sembuh. Waktu itu di rumah sakit Kaliwates. 3 hari ini sakitnya luar biasa. Ibu Gembala masak kemarin. Cuman kasih 1 lombok tapi perih. Tapi luar biasa, habis itu dia tahu saya nggak bisa makan. Dia ganti menu yang lain. Makasih Bu Gem. Puji Tuhan sudah enakan, sudah sembuh. Tuhan berkati. Tetap semangat, kita jaga rumah tangga kita jaga, saling menjaga. Walaupun saya hamba Tuhan tapi istri saya betul-betul perhatian. Dibilang kamu suamiku, saya harus menjaga. Dengan siapa saya berkomunikasi, dengan siapa saya berbicara. Itu dia bilang tanggung jawab saya, bukan saya mau intervensi, tapi kamu adalah suami yang Tuhan beri. Tanggung jawab saya menjaga, melayani. Tuhan berkati. Sekali lagi Bapak Pendeta Sakaria, Ibu Tiur, sehat selalu. Mujizat Tuhan terjadi, panjang umur, terus sehat, bahagia, diberkati Tuhan dalam pelayanan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dalam doa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sebelum kami kembali ke rumah masing-masing, kami berdoa buat anak Amorel. Dalam nama Tuhan Yesus jamah, pulihkan, sembuhkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus berkarya, Tuhan terus memulihkan,
umat-umat-Mu. Engkau menjamah terus Bapak Bingdai, Bapak Wagimin, Ibu Sulasmi, dalam nama Yesus. Tuhan jamah saudara-saudari kami ini. Rencana sore ada ibadah, ucapan syukur di keluarga Bapak, di keluarga Ibu Lili. Tuhan tolong, Tuhan berkati, kumpulkan kami semua untuk saling menopang, mendoakan, menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Sakaria beserta istri, anak dan keluarga ini. Diberkati pelayanan mereka di Jember, diberkati rumah tangganya, dipulihkan Ibu Tiur secara sempurna dalam nama Yesus. Sehat, kuat, panjang umur dalam melayani Tuhan. Rencana Selasa kami akan ke Malang dan ke Jogja untuk mengikuti rapat dan mengikuti acara reuni Sekolah Alkitab Beji Batu Malang. Tuhan beserta dengan kami, tiba dengan selamat, kembali dengan selamat. Tuhan, saat ini kami berdoa juga buat keluarga hamba-Mu, Ibu Pendeta Meliala dan anak-anak yang mengalami insiden di Bali beberapa hari yang lalu sehingga mereka harus melewati operasi. Tuhan pulihkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, seluruh jemaat GPD Logos diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan baru, dengan penyertaan Tuhan. Tuhan hadir dalam rumah tangga kami, Tuhan menopang rumah tangga kami. Ada rumah tangga yang mungkin kehabisan air anggur, kehabisan sukacita, kemesraan dan keakraban. Tuhan hadir dengan kasih Tuhan memenuhi setiap hati dan pribadi. Kembali lagi belajar, kembali lagi mengingat betapa kasih Tuhan yang sudah mempersatukan, yang sudah mempertemukan, bahkan yang sudah meneguhkan. Ya Tuhan, yang hanya maut yang dapat memisahkan. Ingatkan kami untuk terus menjalin kasih, keakraban, perhatian dan tanggung jawab dalam menjalani hidup rumah tangga kami. Terima kasih sepanjang minggu ini ketika kami ada di rumah, di luar rumah, dalam kota, di luar kota. Tangan Tuhan Immanuel menyertai kami. Berikan rezeki-rezeki yang baru. Apa yang kami makan, kami minum, kami pakai, kami berserah dan mengandalkan-Mu ya Tuhan. Kami menaruh harap hanya kepada Tuhan. Engkau mengajarkan kami bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Pakai terus semua pelayan-pelayan, tim pelayan-pelayan yang sudah melayani pagi ini. Persiapan-persiapan, rencana, camp keluarga, KKR bulan depan juga. Tuhan Yesus tolong campur tangan, berikan kekompakan satu dengan yang lain dalam tim pelayanan ini. Sehingga Tuhan dipuji, dipermuliakan, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.